Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa setia channel HRKU, saudaraku sekalian dimanapun kita semua berada, mudah-mudahan kita tentunya selalu dalam limpahan nikmat, karunia dan hal-hal baik yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan sudah sepantasnya tentu kita untuk selalu memperbanyak, selalu menyuburkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita tersebut. Seterusnya salawat dan salam juga tak lupa Bapak Ibu dirahmati Allah, saudaraku sekalian, kepada figur yang telah Allah tunjuk, yang telah Allah utus untuk kita semua sebagai suri tauladan bagi kita, yang mana Allah memberikan garansi kepada Rasulullah SAW, sosok yang perlu untuk kita salawati tersebut. Apa garansi Allah? Wa ma atakumur rasul fa'khudhuhu. Apapun yang Rasul kalian itu tinggalkan kepada kalian, apapun yang Rasulullah perintahkan kepada kalian, maka fa'khudhuhu, maka ambillah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul kalian, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang telah dilarangkan oleh Rasul kalian kepada kalian untuk mengerjakannya, maka segera tinggalkan. Maka inilah sebuah garansi yang Allah berikan kepada kita semua untuk mengikuti ittiba', mengikuti secara penuh dan utuh kepada setiap seluk-beluk kehidupan Rasulullah SAW. Maka sudah sepantasnya bagi kita semua untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah, Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah, mirsa setia channel HRKU, saudaraku sekalian dimanapun kita semua berada, mungkin hal kecil yang mudah-mudahan ini bukan hal yang begitu kecil tentunya, yang ingin kami bagikan pada kesempatan kali ini itu adalah bagaimana pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, mirsa setia channel HRKU dimanapun kita semua berada, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Apalagi hadis Rasulullah, sosok yang figurnya tadi dijadikan oleh Allah untuk kita ikuti dan mengamalkan seluruh yang beliau perintahkan, maka Rasulullah sendiri itu banyak sekali menyampaikan, memerintahkan kepada para sahabat, dan tentunya perintah itu akhirnya menjadi perintah untuk kita juga, umat-umat beliau yang mengikuti beliau. Rasulullah memerintahkan bagi kita semua, bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang beriman itu untuk selalu menuntut ilmu apapun, dan khususnya lagi tentunya ilmu agama. Memang dalam agama kita ketahui tidak semuanya disuruh oleh Rasulullah SAW para sahabat itu untuk menjadi ulama, tidak. Namun satu hal yang dipastikan oleh Rasulullah, bahwa apapun profesi, apapun bidang yang dilakoni oleh para sahabat, maka mereka semua adalah orang-orang yang faqih dalam masalah agama. Mereka di samping sebagai seorang pedagang, mereka sebagai seorang bisnismen, mereka di samping seorang yang ahli dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah, maka meskipun mereka seorang panglima sekalipun, mereka di sisi lainnya adalah seorang yang ahli dalam perkara Al-Quran. Mereka ahli dalam periwayatan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan itu juga mereka adalah orang yang faqih, mengerti fikih-fikih atau hukum-hukum dalam urusan agamanya. Maka itulah didikan Rasulullah SAW tentang pentingnya menanamkan ilmu, khususnya lagi ilmu agama bagi setiap individu kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu pemirsa setia channel HRKU yang tentunya saya hormati. Dan Allah Ta'ala sendiri Bapak Ibu mengatakan, a'udzubillah, mungkin ayat yang sudah sangat-sangat kita ketahui, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengatakan, Allah menjanjikan, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma darajah. Akan Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dia, dan kemudian ia menuntut ilmu, ia memiliki kapasitas ilmu, maka orang tersebut akan Allah angkat beberapa derajat dibandingkan manusia-manusia umumnya yang tidak beriman dan juga tidak menuntut ilmu. Nah, di sini kita pahami pemirsa setia channel HRKU, saudara-saudaraku sekalian, bahwa Allah sendiri yang langsung memberikan garansi
Allah di samping Rasulullah di samping memerintahkan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Rasulullah mewajibkan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin, tapi Allah pertegas dan Allah janjikan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, kemudian dia menjadi orang yang menuntut ilmu, khususnya lagi ilmu agama. Ketika seseorang itu sudah menjadi orang yang beriman, maka Allah berikan kemuliaan kepadanya dengan keimanan yang ia miliki. Allah katakan walillahi izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya izzah itu, kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak akan menyadari itu, orang-orang munafik tidak akan mengetahui itu. Ketika kita menjadi orang yang beriman, maka secara otomatis Allah memberikan garansi bahwa kita adalah orang yang tentunya mulia. Antum ummatun a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, jangan kalian sedih, jangan kalian takut, karena sesungguhnya kalian adalah umat yang paling mulia, kalian adalah sebaik-baik umat jika kalian adalah orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan beriman saja sudah kita pastikan, sudah Allah pastikan bagi kita, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya di dunia ini. Dan lebih daripada itu, orang yang akan lebih Allah tinggikan lagi akan komplit jadinya ketika sebagaimana firman Allah tadi, orang yang akan Allah tinggikan derajatnya dibandingkan orang-orang lainnya adalah orang-orang yang beriman, dan juga di samping itu ia menjadi orang yang menuntut ilmu. Maka disinilah kita perhatikan bahwa pentingnya menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia, ilmu umum tentunya juga bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata. Islam memerintahkan kepada kita tentunya untuk mempelajari ilmu apa saja yang tentunya berguna untuk survival kita di dunia. Ilmu bisnis tentunya perlu kita memahaminya, karena kita hidup di dunia, kita hidup hari ini, maka kita penting untuk memikirkan bagaimana survival kita di dunia. Nah, tentu mempelajari ilmu dunia ini juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita membuat harga diri Islam, membuat kemuliaan Islam ini terselamatkan gitu. Bagaimana mungkin kita berbicara soal keagungan Islam, bagaimana mungkin kita berbicara tentang kejayaan Islam, sedangkan umat-umat Islam itu tidak mengerti masalah perang, tidak mengerti bagaimana membuat nuklir, tidak mengerti bagaimana menjalankan kelola negara yang baik gitu. Tentu saja hal itu akan sangat jauh dari apa yang kita harapkan ketika kita ingin kejayaan Islam, tapi kita tidak mengerti hal-hal yang sifatnya duniawi tersebut. Maka tentu wajib bagi kita semua untuk mengetahui, mempelajari hal apa saja yang tentunya menunjang derajat kita di dunia, menaikkan derajat kita di dunia, dan juga tentunya nanti akan membantu terhadap agama kita, agama Islam ini tentunya dengan ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari. Di samping itu, nah yang lebih wajib lagi adalah untuk setiap kita mengetahui bagaimana kita seharusnya sebagai seorang muslim itu adalah orang yang mengerti dalam masalah agama kita. Karena kita sekali lagi harus benar-benar menyadari kita hidup di dunia ini sangat-sangat terbatas. Kita Allah ciptakan itu harus benar-benar menyadari apa tujuan kita Allah ciptakan. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia, satu-satunya tujuan Allah dari penciptaan jin dan manusia itu mereka itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah berikan dunia kepada kita untuk menjadi ladang bagi kita semua, menuai maksudnya dunia ini menjadi ladang bagi kita untuk menyemai. Nah, kita menyemai, menanam benih sebanyak-banyak, benih-benih kebaikan untuk menunjang nantinya ketika hari kiamat atau ketika kita sudah Allah wafatkan, maka the life after life itu, kehidupan setelah kematian nantinya akan menjadi kehidupan di mana kita menuai apa yang telah kita tanam. Agak sedikit ribet. Namun itulah, maka kita sekali lagi memahami bahwa dunia ini adalah tempat kita memupuk dan memperbanyak sebanyak-banyaknya amalan yang nantinya bisa kita jadikan buahnya itu kita manfaatkan untuk kehidupan setelah kematian kita, untuk hari akhir kita nantinya. Karena kita ketahui sekali lagi dunia inilah tempat kita berbuat kebaikan, yang mana akhirat nantilah final dari kehidupan yang sebenarnya. Maka terakhir mungkin saya ingin menyampaikan sebuah nasihat, karena ini juga berkaitan tentunya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Mungkin juga pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan,
jadilah kalian anak-anak dari akhirat. Jangan kalian menjadi anak-anak dari dunia, karena dunia dan akhirat itu sama-sama memiliki pengikut atau memiliki anak-anaknya gitu. Maka jadilah kalian dari anak-anak dari akhirat, karena ketahuilah, kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, sahabat yang utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sebuah nasihat yang sangat-sangat indah. Ketahuilah kalian hidup hari ini di dunia, yang mana dunia ini adalah tempat kita bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa kita mungkin akan dipertanggungjawabkan. Apapun yang kita lakukan hari ini mungkin itu tidak akan ditanyai. Apapun yang kita lakukan, kebaikan, keburukan, atau apapun saja yang kita lakukan pada hari ini, itu mungkin tidak akan dipermasalahkan. Tidak akan ada orang-orang yang akan mempermasalahkan kita. Walaupun melanggar hukum sekalipun, kalau kita tidak ketahuan gitu kan oleh penegak hukum, maka kita akan baik-baik saja gitu. Tapi ketahuilah, kata Imam Ali, akan ada suatu hari nantinya di akhirat kelak, di depan Allah Subhanahu wa taala akan datang suatu hari nantinya ketika kita tidak bisa melakukan apapun lagi, tapi justru pada hari itu kita hanya bisa dipermasalahkan, kita dituntut, kita dihakimi atas apa yang telah pernah kita lakukan di dunia, tanpa lagi kita bisa melakukan apapun untuk menebus kesalahan kita tersebut. Maka mudah-mudahan nasihat dari Imam Ali ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, untuk mari sama-sama terlebih dahulu tentunya kita pahami agama kita tentang apa yang halal, apa yang haram, bagaimana cara memupuk keimanan agar selalu konsisten dan istiqomah dalam agama Allah, untuk selalu menjauhi apa-apa yang telah Allah haramkan dan Rasulullah larang. Nah, tentunya tidak mungkin kita mengetahui kebaikan-kebaikan dari agama ini, tidak mungkin kita bisa beribadah sebagaimana tujuan kita diciptakan oleh Allah tanpa ilmu tentunya. Maka inilah yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf pemirsa setia channel HRKU. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.